Banjir dan longsor di Sumatera makan banyak korban dan sisakan banyak derita. Di Sumatera Barat, pencarian korban masih terus berlangsung dan di sejumlah wilayah rawan longsor susulan. Pencarian hanya bisa manual dengan alat seadanya. Cuaca ekstrim masih terus melanda wilayah Sumatera Barat. Curah hujan tinggi sejak sepekan terakhir yang melanda picu terjadinya banjir serta tanah longsor di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Bencana tanah longsor sendiri juga melanda kawasan Palupuah, Kabupaten Agam. Satu rumah warga rata dengan tanah. Satu orang pemilik rumah atas nama Daud berusia 37 tahun dinyatakan hilang akibat tertimbun material tanah. Saat terjadinya tanah longsor, korban tengah berada di dalam rumah, sedangkan keluarga korban lainnya bisa segera dievakuasi. Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Agam serta Basarnas Sumatera Barat melakukan upaya pencarian yang dilakukan secara manual. Untuk operasi pencarian dan penyelamatan di hari kedua ini, tim sudah melakukan pencarian pada pukul 8.00 pagi tadi hingga jam 17.30 waktu setempat. Untuk unsur yang terlibat di lapangan, yang pertama dari Basarnas Padang, kemudian dari Polsek Palupuh, dari Koramil 12 Palupuh, kemudian dibantu oleh teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran Biaro. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya Kota Padang lebih dulu diterjang banjir bandang. Di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pau, terjangan banjir bandang ini terjadi akibat meluapnya Sungai Gunung Nago. Disebut tak kuat menampung tingginya debit air. Yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busuk sekarang memang terjadi banjir bandang, mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak dan terdampak. Namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Banjir yang melanda Kota Padang tidak hanya melanda Kecamatan Pau. 3 kecamatan lainnya seperti Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Koto Tangah, dan Kecamatan Lubuk Kilangan juga diterjang banjir hampir setinggi 50 cm. Rio Mai Putra melaporkan. Di Sumatera Utara, korban meninggal dunia dimakamkan massal. Pada warga, sejumlah korban pun ceritakan fakta dramatis yang menimpa mereka. Sungguh menyayat hati. Satu persatu jasad korban banjir bandang dan tanah longsor bersiap dikebumikan. Dalam kantong plastik hitam, jasad para korban sudah tak lagi bisa dikenali. Tak ada sanak keluarga yang datang ke Puskesmas Batang Toru untuk menjemput jenazah para korban. Ada 7 jenazah korban yang dikubur secara massal di tempat pemakaman umum PTPN 3 Kebun Batang Toru. Disebut terpaksa dilakukan, mengingat jenazah sudah 3 hari di Puskesmas Batang Toru. Pemerintah setempat sudah berkoordinasi dengan tokoh agama guna memastikan teknis penguburan massal. Ini yang 7 ini akan kita kebumikan di PTPN, tapi ini pun nanti kita diskusi dengan keluarga daripada yang ada. Yang 7 sesuai dengan laporan dari Kapus beserta bidan, yang 7 lagi belum teridentifikasi. Sementara warga yang hilang sesuai dengan laporan daripada masyarakat, ini masih banyak warga kami, baik yang dari Garoga, Huta Godang, Batu Horing dengan Engadol, masih banyak lagi saudara-saudara kita yang belum ditemukan. Jumlah jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru sebanyak 21 orang, sedangkan jumlah luka-luka sebanyak 113 orang. Namun hingga saat ini pihak pemerintah setempat masih mendapat laporan kehilangan, sehingga besar kemungkinan jumlah korban tewas akan bertambah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan menyisakan duka mendalam bagi para korban. Rumah yang mereka bangun dan tinggali selama bertahun-tahun kini hancur sudah diterjang air bah. Belum lagi harus terpisah dengan anggota keluarga yang terjebak di dalam hutan. Masih kuat dalam ingatan bagaimana peristiwa mengerikan menimpa mereka. Ada apa informasi? Oh, Bu, Pindala kita ada lagi mau datang air. Itulah
turunlah kan Pak. Kami turun ke bawah ini berpencar lah kok dia laki itu marah ke baturin kami ke bawah ini. Datanglah pula yang bantu kami kan. Orang itu kan paniknya ke baturin itu lari Pak. Airnya udah naik. Ada berapa keluarga ibu di situ? Hampir 6, 2 anak kecil sama adikku. Membawa apa saja yang dilewatinya, banjir datang begitu dahsyatnya. Hingga banyak di antaranya tak sempat lari. Rumah beserta isinya hancur lebur disapu derasnya air. Kini hanya tersisa sehelai pakaian yang dikenakan. Kami pasrah dan kami berserah diri kepada Allah. Karena saat itu air itu udah di depan kami, Bapak. Di depan kami, jadi kami nggak bisa ke sana, nggak bisa lagi ke sini. Semuanya udah hancur. Nggak tahu lagi mau ngapain, jadi pasrah. Pintu kita Kak udah dijebol sama kayu-kayu itu enggak? Iya. Iya udah. Udah hancur semua barang-barang kita. Bukan kayu besar lah semua. Jadi yang bisa terselamatkan itu apa sekarang? Ada cuma baju badan. Ya? Cuman anak pakaian ini. Cuman inilah yang bisa diselamatkan. Iya. Berdasarkan data sementara, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara, 8 kabupaten kota yakni Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Langkat, dan Sibolga diterjang banjir dan longsor. Rahmat Hidayat melaporkan. Di Aceh, banjir pun meluas, tak hanya merendam permukiman, banjir juga menerjang jembatan dan menyebabkan akses terputus. Seperti ini kondisi Jalan Nasional Medan Banda Aceh yang berada tepat di tugu perbatasan Kabupaten Pidi dengan Kabupaten Pidi Jaya yang masih terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Aceh merilis, 16 kabupaten kota di Aceh terdampak banjir. Selain merendam rumah, banjir disertai material kayu dan lumpur juga merusak permukiman warga. Meski pernah dilanda banjir, namun banjir kali ini jadi yang terparah. Kesaksian warga kala itu, air banjir bandang seketika datang. Banyak di antaranya tak sempat membawa barang apa-apa. Yang terpenting kala itu adalah selamatkan nyawa. Diperkirakan dia meningkat drastis tuh sangat setengah jam lah kita bilang, selisih 15 menit. Jadi tiba-tiba orang ini kan keluar karena pernah kejadian kayak gini dulu yang setiap tahun tapi nggak pernah parah. Jadi orang ini nggak ada bawa pulang apa-apa, dia pikir apa, cuma buat diri sendiri. Tapi tak disangka kayak gini kejadian karena di sini belum pernah terjadi hal yang kayak gini. Berarti kondisinya yang paling parah apa Bang? Ini sama jembatan di sana itu sangat parah. Jembatan Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Gampong putus, diterjang banjir besar. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur utama provinsi itu lumpuh total. Video terputusnya jembatan tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sebagian badan jembatan sudah hancur. Kondisi sungai kala itu dipenuhi arus deras dengan air berwarna kuning pekat yang menggulung-gulung. Kami mentok di sini, setelah mentok di sini nunggu reda banjir, tiba-tiba jembatan runtuh, Bang. Berarti sudah lewat baru jembatan runtuh? Baru runtuh, Bang. Suara gemuruh, Bang. Suaranya awak pikir entah apa rupanya jembatan runtuh. Berarti begitu Abang lewat, langsunglah runtuh jembatan? Ada jarak berapa jam, Bang, baru runtuh. Ada jarak berapa jam, sempat cerita-cerita sama kawan-kawan supir-supir yang lain di sini. Ada berapa jam kemungkinan baru runtuh, Bang. Sejumlah kecamatan di Pidi Jaya masih terendam banjir sampai hari ini. Aktivitas warga lumpuh, sementara listrik padam dan jaringan internet juga mati total. Imbas dari putusnya jembatan ini, arus lalu lintas yang menghubungkan dua provinsi dari Provinsi Sumatera Utara menuju Provinsi Aceh harus dialihkan melalui jalur alternatif. Hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi masyarakat yang memang masih terdampak pada banjir kali ini. Jembatan amblas ke badan sungai yang meluap, imbas intensitas hujan tinggi yang mengguyur 5 hari berturut-turut. Derasnya arus membuat struktur jembatan tidak mampu menahan tekanan hingga akhirnya patah. Untuk penanganan darurat, pemerintah Aceh telah menyiapkan 2 opsi penanganan awal jembatan agar akses bisa segera kembali dibuka. Kami sudah berkoordinasi dengan Jibur, TNI Angkatan Darat dan
dari Cibote ada sudah menyiapkan jembatan darurat langka, ya, jembatan Beli yang bentangnya sampai 40-50 meter. Dan kalau saya lihat ini bentangnya untuk yang jalan pendekat ini sekitar 30 atau 40 meter. Nanti kita akan lakukan survei dulu di lapangan ini, detailingnya seperti apa. Banyak wilayah Sumatera, diantaranya Aceh, tengah dilanda darurat bencana. Banjir terus meluas. Hingga hari ini saja, wilayah yang dilaporkan masih banjir tersebar di 16 kabupaten di wilayah Aceh. Kairu melaporkan.